Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum pertama yang ada di Indonesia adalah Kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini ada tentunya setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa sekolah yang dibangun pada masa penjajahan. Yang pertama pada masa penjajahan Portugis. Pada masa penjajahan Portugis ini, sekolah yang didirikan masih berbasis keagamaan. Hal ini dibuktikan pada tahun 1536 didirikan sebuah seminari di Ternate yang merupakan sekolah agama bagi anak-anak orang terkemuka. Selain pelajaran agama, diberikan juga pelajaran membaca, menulis, dan juga berhitung. Yang kedua pada masa penjajahan Belanda. Nah, langkah awal yang dilakukan oleh pihak kolonial adalah dengan mendirikan sekolah, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Namun, tentunya ada perbedaan soal durasi pendidikan untuk masing-masing sekolah. Inilah beberapa sekolah umum yang ada pada masa Hindia Belanda. Antara lain, yang pertama ELS, yang kedua HIS, yang ketiga HCS, yang keempat MULO, yang kelima AMS, yang keenam HBS, yang ketujuh Skekel School, dan yang terakhir Stovia, ELS. ELS ini merupakan sekolah dasar pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah ini diperuntukkan bagi keturunan Belanda, Eropa, maupun rakyat Indonesia dari golongan terpandang. ELS menerapkan lama studi sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. ELS pertama kali didirikan pada tahun 1817 hanya untuk warga Belanda. Semenjak politik etis dicetuskan pada tahun 1903, ELS juga diberikan untuk rakyat Indonesia. Setelah adanya HIS dan HCS, akhirnya ELS hanya diperuntukkan untuk orang keturunan Belanda. Yang kedua, HIS. Hampir sama dengan ELS, HIS ini merupakan sekolah yang mempunyai jenjang yang sama dengan sekolah dasar. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1914. Sekolah ini memiliki masa studi 7 tahun, dan sekolah ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Kemudian, yang ketiga HCS. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1908. Sekolah ini didirikan oleh kolonial untuk anak keturunan Tionghoa yang berada di Hindia Belanda. Masa studinya 7 tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Sekolah ini bertaraf sama dengan sekolah dasar masa kini. Yang keempat, MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama. Bahasa Belanda merupakan pengantar yang digunakan dalam sekolah MULO ini. Jenjang studi sekolah di MULO terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, 3 tahun untuk lulusan ELS, dan yang kedua, 4 tahun selain lulusan ELS karena ada masa persiapan 1 tahun. Yang kelima, AMS. AMS ini merupakan sekolah pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda. Tingkatannya di atas MULO dengan masa studi 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Kemudian, yang keenam, HBS. HBS ini merupakan lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studinya adalah 5 tahun dan menggunakan bahasa Belanda dalam proses belajar mengajar. Melalui pendidikan HBS selama 5 tahun setelah HIS atau ELS, akan lebih pendek menempuh pendidikan dasar dan menengah daripada melalui MULO dan AMS. Biasanya,
anak yang masuk HBS adalah dengan intelektual yang tinggi. Yang ketujuh, Skakel School. Skakel School ini merupakan sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi 5 tahun. Lulusan dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Biasanya, Skakel School ini merupakan lanjutan dari sekolah rakyat yang berada di desa dengan masa studi 2-3 tahun. Yang terakhir, Scovia. Scovia ini merupakan sekolah pendidikan dokter pada masa Hindia Belanda yang diperuntukkan untuk membentuk dokter dari kalangan pribumi. Sekolah ini merupakan lanjutan dari Mulo dengan masa studi sekitar 7 tahun. Akhirnya, sekolah ini mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain beberapa sekolah yang telah didirikan oleh kolonial Hindia Belanda, ternyata ada loh sekolah yang didirikan oleh tokoh pendidikan nasional Indonesia. Apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, INS Kayu Tanam. INS Kayu Tanam merupakan suatu lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus didirikan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. INS Kayu Tanam didirikan pada 31 Oktober 1926 oleh Muhammad Syafi'i, yaitu seorang tokoh pendidikan nasional yang pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara dan Todung Sultan Gunung Mulia dalam Kabinet Syahrir II. Yang kedua, Taman Siswa. Taman Siswa adalah nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Prinsip dasar dalam sekolah atau pendidikan taman siswa yang menjadi pedoman bagi seorang guru dikenal sebagai Patra Triloka. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi setelah ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkan oleh Maria Montessori dari Italia dan Rabindranath Tagore dari India Benggala. Yang ketiga, Kesatrian Institute. Kesatrian Institute merupakan nama sekolah dan yayasan yang didirikan oleh Ernest Doesteker atau yang dikenal sebagai Danudirya Setiabudi. Sekolah ini didirikan pada tahun 1924 di Bandung agar para murid dari Indonesia, Tionghoa, hingga Indo-Eropa dapat menempuh pendidikan dasar. Yang keempat, Sakola Putri. Sakola Putri ini didirikan oleh Dewi Sartika. Pada tahun 1904, Dewi Sartika membuat sekolah khusus perempuan pertama di Indonesia yang bernama Sakola Putri. Kurikulumnya menyesuaikan milik pemerintah, namun terdapat mata pelajaran keterampilan yang menyesuaikan dengan tugas perempuan pada saat itu, seperti mencuci, menyetrika, hingga menjahit. Selanjutnya, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang ulama dan khatib terkemuka yang berada di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masanya. Selain itu, ada juga pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu seorang pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Pada zaman Nippon, Jepang mengubah nama sekolah-sekolah peninggalan Belanda yang semula bernama HIS diubah menjadi Sekolah Rakyat atau SR. Sekolah Mulo dan HBS 3 tahun diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Kemudian sekolah AMS dan HBS diubah menjadi Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum merupakan hal yang sangat berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, dari hal ini tentunya sangat familiar bagi kita. Semuanya pasti ingin tahu, apa saja sih kurikulum yang ada di Indonesia dari tahun 1947 hingga sekarang. Yuk, kita cari tahu. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran atau kurikulum 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran.
Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan juga jasmani. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai atau kurikulum 1952 hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Tujuan dari kurikulum 1968 ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, baik secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan, dengan harapan agar lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CBSK, yaitu cara belajar siswa aktif, yang dalam bahasa Inggris Student Active Learning atau SAL. Selanjutnya, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali catur bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Selanjutnya, kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa serta teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah lanjutan dari KTSP dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Namun, sikap dan perilaku adalah aspek penilaian yang teramat penting, setelah itu ilmu pengetahuan lalu keterampilan. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum 2013, yaitu keterampilan,
pengetahuan, sosial, dan spiritual. Pembelajaran tingkat sekolah dasar pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik integratif, yang mana semua mata pelajarannya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali mata pelajaran agama dan budi pekerti, serta mata pelajaran bahasa daerah. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum ini merupakan suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu gagasan dari Bapak Nadiem Makarim. Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu untuk mengasah hard skill dan juga soft skill mahasiswa. Ada 8 program yang termasuk ke dalam kurikulum ini. Yang terakhir, kurikulum pembelajaran daring. Kurikulum darurat saat daring atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan media aplikasi pendidikan lainnya. Kelebihan dari pembelajaran daring yang pertama, tempat dan waktu lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja, yang terpenting tetap terhubung ke internet. Yang kedua, dapat diakses dengan mudah karena dengan hanya melalui gawai, laptop, atau komputer yang terhubung ke internet. Yang ketiga, menambah wawasan siswa karena banyaknya sumber belajar yang tersedia dalam internet. Yang keempat, melatih kemandirian siswa karena siswa belajar tanpa adanya pengawasan langsung dari guru. Kemudian yang terakhir, siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Selain kelebihan, tentunya pembelajaran daring memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, yang pertama, tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan untuk pembelajaran online, baik itu komputer, laptop, maupun gawai. Yang kedua, bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Yang ketiga, pembelajaran lebih banyak bersifat teori dan minim akan praktik, karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Yang keempat, terlalu banyak distraksi atau gangguan maupun hambatan yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Dan yang terakhir, sulit untuk mengontrol mana siswa yang mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Tidak terasa sudah hampir 20 menit kita belajar mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa.